Saudara-saudara sekalian, kita masuk dalam pertemuan yang ketiga. Timbullah pertanyaan, elemen-elemen apa saja yang membedakan design thinking dengan cara berpikir yang lain? Ya, misalnya kan kita juga mengenal ya dalam inovasi, kita mengenal konsep-konsep R&D gitu ya, atau kita mengenal metode seperti Scrum, Sprint, dan lain sebagainya. Dalam design thinking ini ada sejumlah elemen yang harus kita pegang sebagai prinsip utama. Ya, ada 4 yang biasanya saya sering pergunakan. Nomor 1 yang paling penting adalah bahwa design thinking ini adalah bersifat people center. Berorientasi pada people. Siapakah people itu? Mereka yang akan menggunakan hasil desain kita. Mereka yang akan memakai hasil rancangan kita. Jadi kita mendesain itu bukan untuk kita. Kita mendesain untuk orang yang kita targetkan siapa dia. Jadi kalau kita membuat desain produk, tentu saja kita mentargetkan mereka yang akan mengkonsumsi produk tersebut. Kalau kita mendesain suatu solusi, berarti adalah orang yang nanti akan menggunakan solusi tersebut. Kalau kita mendesain proses, maka tentu saja ditujukan oleh mereka yang akan menjalankan proses tersebut. Jadi design thinking itu nomor 1 yang paling penting, it's people center atau people oriented. Berorientasi pada pengguna dari hasil desain kita. Itu elemen pertama yang penting. Elemen kedua, setelah kita tahu siapa yang akan menggunakannya, untuk apa, kebutuhannya seperti apa, barulah kita harus berpikir kreatif. Kenapa harus berpikir kreatif? Logikanya sederhana. Seharusnya apa yang diinginkan oleh yang bersangkutan sudah pasti tersedia mestinya di pasaran. Karena manusia kan udah hidup udah berapa ratus ribu tahun gitu kan. Ya pasti ada mestinya yang mereka inginkan yang sudah tersedia di pasaran. Tapi buktinya mereka masih meminta kita membuatnya. Atau paling tidak mengharapkan kita membuatnya. Artinya adalah banyak solusi atau produk atau hasil atau tawaran yang belum tersedia. Dengan kata lain, kita tidak bisa berpikir biasa-biasa saja. Kita harus berpikir ekstra kreatif, kita harus membuat hal-hal yang sifatnya inovatif, atau yang sering dikatakan kita harus berpikir out of the box. Kita harus berpikir di luar mainstream, kata anak sekarang. Nah, hanya dengan berpikir kreatif dan inovatif, maka kita akan melahirkan karya-karya, hasil rancangan yang sesuai diinginkan oleh people atau penggunanya tadi. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah begitu kita sudah menemukan solusi kreatif, nggak usah nunggu lama-lama, langsung bikin prototype. Ya, langsung bikin contohnya. Kalau solusi, kasih tahu solusinya seperti ini ditawarkan. Kalau produk, bikin mock-up-nya. Ya, kalau proposal, bikin draft-nya. Begitu ya. Kalau desain, bikin gambarnya. Nah, itu yang namanya hands-on. Jadi kita jangan terlalu lama berpikir. Kenapa? Karena ini bukan untuk kita. Ini untuk mereka, untuk pengguna. Jadi kita harus bikin cepat-cepat prototipenya. Kenapa? Karena yang keempat yang paling penting adalah kita akan cek ke pengguna ini. Ini prototipe saya, sesuai apa tidak. Biasanya nggak langsung sesuai, makanya dibutuhkan proses yang namanya proses iterasi. Proses berulang. Begitu kita kasih desainnya, yang mau pakai penggunanya bilang, wah ini kurang begini, maksud saya bukan begini, tapi begitu. Langsung kita ambil lagi, kita mulai lagi dari tahap pertama tadi. Apa itu yang pertama tadi? People center. Apa masukan dari dia? Kita perbaiki lagi. Ya, kita secara kreatif mencoba mencari cara supaya hasil revisi umpan balik yang diinginkan bisa kita ubah. Begitu jadi revisi prototipenya. Habis itu
Ketemu mereka lagi, tanya lagi, apakah seperti ini? Terus melakukan iterasi sampai sang pengguna, calon pengguna mengatakan, ya, kurang lebih ini yang saya harapkan. Disitulah desain Anda berhenti dan Anda bisa mulai membuat produk jadinya nyata atau menjadi versi final untuk bisa dimanfaatkan, dikonsumsikan, atau dipergunakan oleh mereka yang menjadi target kita. Terima kasih.